Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan tugas wawancara nasional untuk kredit union. Dan di sini saya akan bertanya terkait tentang kreditor. Di sini saya telah berada di customer service bersama dengan siapa? Bapak. Baik, Bapak ini sebagai apa kreditor? Baik, saya akan mempertanyakan terkait kreditor. Apakah benar? Pertanyaan pertama, apa saja jenis produk kredit yang ditawarkan oleh yang jenis pinjaman sekarang di Kompa itu ada dua jenisnya, ada yang umum, ada yang khusus untuk kendaraan bermotor. Jadi untuk yang umum itu bisa digunakan untuk kendaraan usaha, konsumtif seperti pembelian elektronik dan lain-lain, pendidikan anak atau dan lain-lainnya. Jadi itu umum. Yang satu lagi itu khusus motor, kendaraan bermotor, motor roda dua. Ya, begitu paling itu. Sementara selanjutnya, apa saja resiko yang terkait dengan pengajuan kredit? Untuk pengajuan kredit itu mungkin lebih ke resiko yang setelah pengajuan banyak setelah pencairan itu mungkin resiko yang paling utama itu paling resiko macet atau susah bayar dari anggota tersebut. Itu paling itu resiko yang pertama sih itu bisa disebut utama. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh nasabah dalam mengajukan kredit di Kompa? Oke, untuk pengajuan pinjaman di sini itu mungkin untuk anggota tersebut bisa datang langsung ke kantor Kompa, lalu berkonsultasi dengan bagian pinjaman. Setelah yakin ingin melakukan pinjaman, baru mengisi formulir dan menyiapkan berkas yang diperlukan. Seperti itu. Dokumen apa saja yang diperlukan oleh nasabah dalam proses pengajuan kredit dan bagaimana proses verifikasi tersebut dilakukan? Jadi mungkin untuk berkas yang diperlukan untuk bagi yang mengajukan kredit itu pertama fotokopi KTP dan kakak yang pertama. Namun jika diperlukan itu juga diperlukan seperti sertifikat hak milik BPKB motor atau mobil. Seperti itu. Paling untuk verifikasi data tersebut nanti bisa disesuaikan lagi dengan data real yang ada di sini. Jadi untuk bisa melalui apa namanya seperti itu. Bagaimana sih Kompa ini menilai kelayakan kredit nasabah? Untuk kelayakan mungkin bisa dilihat dari historisnya jika anggota tersebut sudah pernah melakukan pinjaman. Jadi dilihat historisnya apakah baik atau kurang baik. Nah itu seperti itu. Untuk yang pertama kali pinjam itu mungkin dilihat dari kegiatan sehari-harinya tersebut per bulannya kan di sini kan ada terowongan juga. Nah dari situ juga paling pinjam pertama pinjam. Setelah pengajuan kredit disetujui, bagaimana proses pencairan dana dilakukan dan biasanya berapa lama sih proses tersebut berlangsung? Untuk jika setuju ya, itu anggota tinggal datang ke kantor ke sini langsung dan memenuhi pinjaman. Nah, untuk prosesnya itu mungkin kurang lebih sekitar 1 jam selesai. Jika ada masalah atau keterlambatan dalam pembayaran angsuran, bagaimana perusahaan menangani nasabah yang menghadapi kesulitan tersebut? Mungkin untuk jika ada angsuran, mungkin di sini kan ada program pembinaan lapangan juga. Jadi ketika ada anggota yang macam seperti itu, nanti bagian tersebut pembinaan tersebut bisa mengunjungi langsung ke anggota ataupun via telepon untuk bermusyawarah bagaimana solusi terbaik tanpa memberatkan kedua belah pihak seperti itu. Apakah ada jenis kredit khusus untuk usaha kecil dan menengah? Untuk di sini mungkin itu kan kebanyakan pelaku UMKM untuk di sini, jadi pinjaman itu mungkin lebih tidak ada yang khusus untuk WH dari sini. Mungkin itu dalam khusus mungkin bisa dilihat dari jenisnya juga mungkin ya. Jadi ada yang kopinya atau jenis suku bunganya mungkin yang khusus pada khusus itu nggak ada sih. Berapa suku bunga yang berlaku untuk masing-masing jenis kredit? Nah untuk di sini itu ada yang mulai dari 1% itu untuk jangka waktu 1 tahun. Nanti suku bunga tersebut itu menyesuaikan berapa jangka waktu dan jenis pinjaman. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada juga yang jenis suku bunganya flat atau setiap bulannya sama. Ada juga yang menurun. Jadi setiap bulan itu nggak sama suku bunganya. Jumlahnya. Jadi seperti itu. Jika itu keinginan adalah seperti itu.
Jadi pertanyaan terakhir, jika pengajuan kredit ditolak, apakah nasabah diberikan penjelasan atau rekomendasi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan disetujuinya pengajuan di masa yang akan datang? Mungkin untuk jika pengajuan ditolak, pasti dikasih penjelasan kenapa hal tersebut dapat terjadi. Tetapi untuk kedepannya itu tergantung juga, tergantung apakah anggota tersebut masih bisa dapat mungkin di masyarakat dapat pinjaman ataupun tidak, karena mungkin kalau misalkan jika sudah punya histori yang kurang baik mungkin itu agak susah ya. Tapi jika untuk histori yang sudah baik tapi karena belum memenuhi beberapa hal, itu masih bisa dikasih solusi untuk tidak diterima di masyarakat seperti itu. Jadi Kak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Terima kasih Kak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.